Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdolus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya akramal akramin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Para sahabat sekalian, sahabat-sahabat yang merindukan Allah Subhanahu wa taala, merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita alhamdulillah pada kesempatan ini masih bisa melanjutkan kajian kitab. Kajian kitab ini dalam upaya juga agar Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya senang melihat kita. Usaha ini mungkin bisa jadi kita udah tahu ilmunya, masih membaca. Ada yang belum tahu, belum bisa mengamalkan. Minimal dia akan tahu, oh ini harus, yang belum kita amalkan harus kita istighfarkan dan berusaha di lain kesempatan untuk mengamalkan. Dan sebagai ilmu juga untuk kita, kalau misalkan pun tidak sampai hatam misalkan karena umur tidak sampai, atau karena memang ilmu ini ada ilmunya cuma tidak sampai kepada kita nggak ngerti-ngerti, tidak apa-apa. Ini sekali lagi hanya usaha kita agar Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ridho kepada kita. Kita akan melanjutkan kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam besar Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala. Kita sudah sampai kepada adab tayamum. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas adab tayamum. Tayamum ini merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala ketika falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Ketika kamu tidak menemukan air, kita ulangi lagi. Ketika tidak ada air itu adalah baik yang hakikatnya tidak ada maupun yang secara majaz. Hakikatnya ada, hanya tidak bisa menggunakan air. Jadi kita anggap tayamum ini tidak ada air. Baik tidak ada yang sungguhnya maupun tidak ada yang secara majaz tadi. Fa in ajazta an isti'malil ma'i li faqdihi ba'da talab aw li udhrin min maradin aw li mani'in min al-wusuli ilaihi min sab'in aw habasin. Nah, sekarang kalau misalkan kita tidak mampu untuk menggunakan air, baik karena ketidakadaannya, ingat harus dicari dulu. Falam tajidu artinya tidak menemukan itu harus nyari dulu. Ini Imam Syafi'i luar biasa dalam menyikapi usul, istinbatul furu' dari usulnya itu. Untuk menghasilkan satu hukum fikih itu luar biasa Imam Syafi'i. Hanya dengan ayat itu Imam Syafi'i mensyaratkan harus mencari. Luar biasa. Ayatnya sama, tidak ada air. Tapi tidak ada air ini maksudnya falam tajidu ma'an. Imam Syafi'i menyimpulkan memang harus mencari dulu. Fa in ajazta an isti'malil ma' li faqdihi, tidak ada bar talab, ingat harus mencari. Au li udhrin, atau karena udhur, min maradin karena sakit. Terlampau dingin, terlalu dingin, atau karena bukan hanya wudu ya, karena kita harus ingat bukan hanya wudu yang diganti dengan tayamum, tapi juga mandi. Tapi bukan harus juga meringankan. Oh, karena ya udahlah tayamum saja karena dinginnya itu seperti apa yang harus kita tahu. Sakitnya itu memang justru yang membahayakan dengan madorot yang lebih besar, bahaya dengan yang lebih besar.
Aw limani'in minal wusuli ilaihi min sabu'ain aw habasin. Atau karena ada satu yang mencegah sehingga tidak sampai kepada air itu. Airnya ada, keluar dia di dalam kamar, di luar sih ada. Atau kita tidak bisa karena di sana ada binatang buas. Ada sungainya, sungai besar, tapi di situ rawan. Ada buayanya misalkan, itu min sabu'ain. Binatang buas yang lain juga banyak. Kalau kita sedang camping misalkan ya, itu banyak misalnya dianggap tidak ada air, walaupun ada air. Ya. Yang lain ada sebetulnya secara majas juga. Au kanal ma'u, kita lanjutkan. Qala rahimahullah ta'ala nafa'ana bi ulumihi fid darain. Au kanal ma'ul hadiru tahtaju ilaihi li'atshika au li'atshi rafiqika. Atau air itu ada sekarang. Memang nyata ada airnya, hanya saja untuk minum. Karena haus, kita haus, bahkan teman kita haus, ya sudah untuk minum saja. Ini Masya Allah rahmatnya Islam. Jadi daripada untuk tayamum, kalau keadaannya seperti itu, dipakai minum saja. Karena madorotnya, bahayanya kalau misalkan kita tidak minum, kehausan, justru bukan hanya ibadah yang itu saja, tapi wudhunya nanti nggak bisa ya, nggak bisa karena wudhu ya memang kan wudhu ya oke, dia berwudhu, tapi untuk ibadah sholatnya dia tidak punya kemampuan, kan? Karena atau tidak khusyuk dalam sholatnya, justru ada kemadorotan. Ya sudah minum saja, kemudian kalau untuk masalah airnya bisa tayamum. Apalagi mandi membutuhkan lebih banyak air. Sudah digunakan saja airnya untuk minum. Bahkan untuk minum teman-teman kita, bahkan untuk minum orang-orang kaum muslimin, semuanya itu rafiqika. Diutamakan. Bukan hanya untuk orang, bahkan kalau ada binatang, kalau binatang itu binatang terhormat, asalkan kalau dalam kitab ini bukan khinzir ya, bukan babi, maka tidak apa-apa diberikan minum. Untuk hewan-hewan itu saja. Apalagi kalau misalkan kita punya hewan ternak. Ya hewan ternak dulu butuh minum. Karena itu juga nanti akan menunjang ibadah kita. Nah, kita lanjutkan. Ada airnya tapi untuk minum. Oke. Bahkan au kana milkan li ghairika walam yuba illa bi akthar min thamanil mithli. Atau ada airnya punya orang lain. Jadi bukan punya kita, airnya ada orang lain punya air. Dia punya sumur. Tapi tidak dijual kecuali dengan harga yang tidak normal. Biasanya harga air misalkan 10.000. Ini dijual dengan 100.000. Walaupun dia memiliki uang untuk membeli itu. Kita tidak dianjurkan, justru bukan anjuran untuk membeli air. Kalau dia menjual dengan air yang tidak normal harganya, maka anjurannya kita berwudu saja, bertayamum saja. Nah, apa-apa itu jangan sampai dibeli memang. Ini salah satu ekonomi ya, sistem ekonomi juga. Kalau lagi dimahalkan itu supaya turun harganya, agaknya dikurangi pembelian itu, nanti turun. Idza kathura rakhusa biasanya. Kullu syai' idza kathura rakhusa. Kalau segala sesuatu itu kalau misalkan banyak nanti biasanya murah. Airnya lagi sedikit, lagi kurangan air, dia ada yang punya air, dibeli, dijualnya dengan harga mahal. Nggak usah dibeli, tayamum saja kita, nggak usah gunakan air untuk minum saja, gitu ya. Yang berikutnya ada au kana bika jarohatun au maradun takhafu minhu ala nafsika. Atau karena ada luka, bekas jahitan, bekas operasi, waliyadzubillah, marad atau sakit, takhafu minhu ala nafsika. Ini diulangi lagi, sakit. Yang ini sakit ini takut untuk diri kita sendiri. Jadi
Takut kita dengan menggunakan air ini justru luka kita akan menjadi parah, sakitnya akan terbuka misalkan, atau yang lebih membahayakan sekali lagi, maka itu tidak dianjurkan untuk menggunakan air, cukup bertayamum. Yang berikutnya kalau misalkan kita sudah ada, oke, tadi tidak ada air atau tidak ada air seakan-akan tidak ada air, ya. Bukan tidak ada air sesungguhnya, tapi seakan-akan tidak ada air. Terus apa yang kita lakukan? Apakah langsung tayamum? Fasbir hatta yadkhula waqtul fardhati. Maka sabar sampai ditunggu sampai masuk waktu fardhah, waktu salat fardu. Misalkan salat zuhur jam 12 mulai. Kita tidak bisa jam 12 kurang seperempat, jam 12 kurang 15 menit kita tayamum, itu tidak bisa. Harus ditunggu sampai waktu masuk waktu fardu. Waktu zuhur cari memang sudah tidak akan ditemukan, nah itulah waktunya bertayamum. Jadi syaratnya harus memasuki waktu salat. Tsumma qasid sa'idan thayyiban. Kemudian harus bermaksud dengan debu. Nah, debunya itu harus thayyiban, alaihi turabun khalisun tahirun layyinun. Ini kita akan bahas bagaimana debunya. Debunya itu harus halal. Thayyib ini halalan thayyibah. Thayyib termasuk thayyib ini halal. Artinya bukan tanah gosok, bukan tanah gasab ya. Bukan barang curian, atau tanah ini memang tanah bagus, jangan sampai tanah ini jadi melukai diri kita nanti. Ada mungkin tanah-tanah yang membahayakan juga, atau debu-debu yang membahayakan, itu bukan thayyib, ya, tidak thayyib. Alaihi turab, harus ada turabnya. Kalau memang di dalam mazhab Hanafi semuanya, semua benda aja, misalkan di mobil kita nyentuh mobil saja itu sudah dikatakan so'id katanya, itu juga sudah namanya debu. Tapi kalau dalam mazhab kita harus ada bentuknya ya, alaihi turab, harus ada bentuk tanahnya, harus ada bentuk debunya. Sekarang sudah banyak sih sebetulnya dijual ada tanah-tanah untuk tayamum. Yang berikutnya ini harus ada sa'idan thayyib, yang baik, yang halal, dan lagi khalisun. Khalis ini artinya murni, tanpa campuran, belum ada tercampur apa-apa. Apalagi sampai tercampur sesuatu yang najis ya. Tidak. Ini nanti ada tohir, harus suci. Bukan mutanajis, tidak juga musta'mal. Di situ kemudian setelah membasuh di situ lagi, nah itu musta'mal. Jangan sampai yang musta'mal atau yang tercampur tepung, dan yang sebagainya, itu tidak bisa dipakai. Debunya harus halal, tidak tercampur, harus suci, dan lembut kalau bisa. Ini lembutnya ini, maksud dari lembut ini maka bukan yang tanah yang kasar, yang mungkin akan tanah kasar ini diusapkan ke muka, enggak seperti itu. Harus yang lembut, yang bisa terpukul. Nanti ini akan ada yang selanjutnya, fadrib alaihi bikaffaika dhamman baina asabi'ika. Maka yang harus bisa terpukul ketika kita tekan, nempel, itulah yang dimaksud lembut. Kalau misalkan kita sudah tekan ternyata malah tidak nempel, tanahnya keras, itu bukan sa'idan layyin, tidak layyin, tidak lembut. Yang berikutnya kita tadi sudah bacakan, fadrib alaihi bikaffaika dhamman baina asabi'ika. Dipukul tanah yang debu itu dengan telapak tangan. Memang telapak tangan itu inilah kaffaika, dua telapak tangan. Jadi bikaffaika, dengan dua telapak tangan. Telapak tangan itu ada yang zahir, ada yang batin. Justru ini zahirnya, ya.
Ini zahir, ini batin. Batinul kaf. Nah, dengan batinul kaf kita doman baina asabi'ika. Usahakan kalau yang pertama ini memang menurut Imam Ghazali ini doman. Dirapatkan. Memang pendapat Imam Nawawi memang sama saja. Agak direnggangkan. Tapi Imam Ghazali berpendapat kalau yang pertama ini untuk muka, untuk wajah harus doman. Doman ini disatukan antara jari jemarinya. Baina asabi'ika, di antara jemari-jemarinya disatukan. Wanwi istibahata fardhi shalah. Istibahata nafis shalah. Dan niatlah untuk memperbolehkan salat, tuh ya. Sebelum membasuh muka, maka niat untuk memperbolehkan salat. Memang tayamum ini bukan beda dengan wudu, liraf'il hadath asghar, mandi junubah, mandi janabah untuk liraf'il hadathil akbar. Kalau ini enggak. Kalau tayamum memang karena pengganti, dia untuk membolehkan salat. Sebetulnya bukan hanya salat nanti. Salat boleh. Kalau salat itu gambarannya gambaran yang paling besar. Artinya kalau sholat itu boleh, maka boleh juga orang beriktikaf. Sholat fardu saja boleh, artinya boleh orang itu baca Quran dari tayamum, gitu ya. Bahkan nanti kalau misalkan ada perempuan, dia tidak menemukan air, padahal setelah haid misalkan, suaminya sudah meminta, suaminya meminta, dia tidak ada air, saya belum mandi ini. Maka tidak apa-apa bertayamum dengan niat untuk melakukan hubungan, menaati suami tadi. Itu tidak apa-apa dengan bertayamum, ya. Ini solusinya jadi tayamum. Niatnya di sini istibahat shalah. Kalau sholat saja boleh, maka tadi amalan-amalan yang tadi, yang sunnah-sunnah, baca Quran, atau untuk melayani suami, itu tidak apa-apa. Yang berikutnya, ini juga tayamum ini sekali lagi hanya listibahati fardhu shalah, bukan liraf'il hadath. Sama, ini solusinya sama seperti wanita yang sedang istihadah. Dia memang wudu, misalnya wanita istihadah ya wudu saja, tapi kan keluar lagi. Atau tasasul baul, atau yang terus-terusan kencing ya, misalkan kencing terus-terusan. Nah ini tasasul baul ini dia bisa berwudu walaupun dia keluar lagi istihadah, keluar lagi, dia tapi selama dia masih wudu kemudian sholat langsung, itu tidak apa-apa. Ini juga sama, ini keadaannya memang keadaan yang tadi dikatakan kalau misalkan kita tidak mampu. Wamsah bihima wajhaka kullahu marratan wahidah. Basuh, ini usap ya, bukan basuhnya ini bukan basuh seperti wudu, karena di sini memakai kalimatnya wamsah bukan waghsil. Kalau di dalam wudu faghsilu wujuhakum, kalau ini wamsah. Wamsah bihima wajhaka kullahu marratan wahidah. Satu kali saja cukup, satu kali. Pertama tadi ini dirapatkan, kemudian ditekan, dipukulkan ke atas tanah, kemudian praktek ke muka. Satu kali saja cukup. Tidak usah terlalu harus meratakan, hanya usaha saja. Berusaha untuk meratakan. Memang bukan seperti memakai bedak yang harus celah sedikit ditutup misalkan. Ini enggak. Ini seusahanya saja sampai muka. Wala tatakallab isal al-gubar ila manabitis sya'ri khaffa au kathuf. Jangan terlalu kita mengupayakan untuk menyampaikan debu ini ke sela-sela tumbuh rambut, tidak usah seperti itu. Tsummanza khatamaka. Nah, kemudian lepaskan, kalau ada yang pakai cincin, lepaskan cincin, kalau ada pakai
jam misalkan dilepaskan jamnya, karena memang perbedaan dengan wudu, ada wudu dengan tayamum. Kalau wudu kan sampai airnya, cincin kalau pakai cincin maka dia bisa sampai airnya, cukup menggerak-gerakan gitu ya. Kalau dalam wudu kemarin harik, gerak-gerakan saja. Jam juga cukup menggerak-gerakan saja, insya Allah airnya masuk. Tapi kalau misalkan dalam tayamum ini tidak cukup kita hanya menggerak-gerakan saja, karena tidak akan masuk, harus dicopot, dilepaskan. Kalau yang pakai cincin, pakai jam tangan misalkan, ini termasuk jam tangan, maka dilepas. Nah, untuk persiapan apa? Wadrib dorbatan faniyatan mufarrojan baina asabi'ika. Nah, yang pukulan yang kedua, pukulan yang kedua dengan agak renggang baina asabi'ika, antara jari jemari ini direnggangkan. Beda dengan awal tadi disatukan, kalau ini agak direnggangkan. Wamsah bihima yadaika ma'a mirfaqoika. Dan usaplah, ini usap dengan kedua telapak tangan tadi, mirfaqoika, yadaika ma'a mirfaqoika. Tangan kita sampai ke siku. Sampai ke siku ini aslinya nih, memang para ulama juga kalau tentang sah atau tidaknya tayamum ini berbeda-beda. Ada yang berpendapat memang tangan itu ya ini tangan. Sekarang tangan di dalam bahasa Arab, di dalam Al-Quran ada tangan ini yadaika, tangan, dua tangan. Di dalam ayat tayamum wa aidikum tidak ada marofiknya, tidak ada sampai siku, tidak ada. Kalau di dalam ayat tayamum, maka kata yad ini, tangan ini, ada yang menyamakan dengan ayat wasariqu wasariqati wasariqatu faqatu aydiyahuma, dan potong tangan itu segini sampai ke pergelangan. Maka ada ulama yang mengatakan sampai pergelangan saja. Tapi jelas kalau misalkan kita sampai siku, maka yang ini pun terjalankan sebetulnya. Yang ini lebih selamat, lebih aman. Dan kalau yang siku ini kok dalilnya dari mana? Mengambilnya dari ayat wudu. Jadi kalau misalkan tayamum ini dekatnya apakah ke potong tangan atau ke wudu? Tentu kalau kita lihat tayamum ini lebih dekat gerakannya juga, dan penggantinya juga lebih dekat ke pengganti wudu. Makanya kalau di sini mutlak, di sana ada muqayyad, di sini aidiyahuma hanya tangan saja walaupun tidak sampai siku. Di sana ada siku, berarti yang dipakai juga siku. Jadi sampai sikunya. Basuh tangan sampai siku. Jadi dipukul, dipersiapkan dulu ini ya. Dipersiapkan, kita persiapkan sampai siku. Tadi pukulan pertama wajah, pukulan kedua agak direnggangkan. Nah, para ulama mengatakan ini yang lebih bagus, bagian jemari atas maka ke daerah bawah ya, daerah bawah, mulai dari ujung jemari jari sampai ke bawah, sampai ke siku. Adapun bagian ini seakan bagian button, di urusan bagian button juga. Jadi bagian dalam juga. Ini dalam, kalau dalam bahasa Arab ini dalamnya. Nah, dalam karena bisa kita ke ini kan, ini dalamnya berarti itu. Karena bisa ditutup. Kalau ini nggak bisa ditutup. Bagian dalam dengan bagian dalam sampai ke jemarinya. Jadi dimulai dari yang 4, diusap dengan yang 4 juga, terus sampai bawah. Ini hanya dengan atas jemari. Bagian atasnya dengan telapak tangannya. Sampai yang belum tadi jarinya 1, maka diusap juga dengan jari jempol dengan jari jempol. Yang kanan dulu, kemudian yang kiri sunnahnya. Sama seperti sunnah wudu.
Wamsah bihima yadaika ma'a mirfaqaika, sampai siku, tetap sampai siku. Fa illam tastaw'ibahuma fadrib darbatan ukhra ila an tastaw'ibahuma. Kalau misalkan tidak bisa menyeluruh, udah sampai sini, udah habis. Wah, udah terkena semuanya. Maka tidak apa-apa pakai pukulan yang lain. Yang penting sampai semuanya terbasuh, terusap ya, sampai semuanya terusap. Hanya saja ini yang harus dimengerti tentang wudu, tentang tayamum. Banyak orang salah itu tentang musta'mal itu seperti apa. Jadi ketika tayamum kita seperti ini, aslinya tidak seperti ini juga tidak apa-apa. Jadi ini tuh bukan sesuatu yang musta'mal. Walaupun ini ngacak saja kita ngacak juga tidak apa-apa. Ini bukan yang musta'mal. Selama tidak mengangkat. Ya. Dalam wudu pun seperti itu. Kita cukup hanya satu gayu tadi yang dulu pernah terangkan, satu cidukan dan diusapkan. Hanya dalam satu cidukan saja diusapkan terus, asal tangannya tidak diangkat, itu bukan musta'mal. Ya. Banyak yang salah memahami, ini airnya harus terus, airnya harus baru semuanya. Enggak, bukan begitu. Justru kalau misalkan kita angkat tangan lagi, ya ini airnya itulah yang musta'mal. Selama tangan itu menempel, maka tidak disebut musta'mal. Kecuali yang tangan tadi habis muka dipakai lagi, ya itu musta'mal. Kalau ini selama tangannya tidak terangkat, masih menempel di sini, maka tidak disebut musta'mal. Maka persiapkan ya. Tapi kalau misalkan ada sesuatu kemudian terangkat, nah itu baru silahkan memakai darbatan ukhra, memakai pukulan lagi, dihentakkan lagi ke turabnya. Itu sangat penting karena ternyata banyak yang salah mengerti. Bahkan dalam berwudu pun, jadi kami singgung tangan sampai ilal marafiq. Ini juga sama ketika tayamum, tangan amsahu bi waghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan sampai ke sikut. Walaupun secara sah-sah saja ya, karena kita juga dalam mazhab Syafi'i dilangsungkan saja, dicelupkan air ke dalam air ya, itu tidak apa-apa. Beda dengan mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki memang harus ad-dalq, harus dipijat-pijat, harus diusap-usap. Itu dalam mazhab Maliki. Kalau dalam mazhab Syafi'i memang boleh langsung dicelupkan gitu, seperti itu boleh. Tapi secara adab, sekali lagi ini kita belajar adab, dari tangan atas ke bawah, ke siku, bukan dari siku ke bawah. Banyak yang ternyata wudunya kan dari atas dulu, yaitu sekali lagi sah-sah saja. Hanya ini adab di dalam Al-Quran pun dari tangan ke siku. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan ke siku. Urutannya berarti begini ya. Wamsah baina asabi'ika bitakhlil, dan juga usapkan. Nah, terakhir memang setelah itu ini sunnah. Kalau ini kesunahan untuk mentakhlil, untuk menyela-nyela jari-jari. Nah, kalau ini cukup di sela-sela seperti ini saja. Wasolli bihi fardon wahidan wa ma syi'ta minan nawafili. Dan sholatlah bihi dengan tayamum itu fardon wahidan, hanya satu sholat fardu saja, hanya satu sholat fardu. Wa ma syi'ta minan nawafil, kalau sholat sunnah bebas, mau 20 rakaat, 100 rakaat tidak ada masalah ya. Kalau sholat sunnah atau saking banyak pun, kalau sholat sunnah tidak apa-apa. Sekali lagi ini gambaran, kalau misalkan yang fardu saja boleh, maka yang sunnah tadi sholat saja boleh, apalagi misalkan baca Quran atau berdiam diri di masjid. Walaupun secara junub kan tidak boleh ke masjid. Ini kalau sudah diganti dengan tayamum, sudah boleh untuk berdiam diri di masjid, karena memang tidak ada air, baik secara hakikat atau majas.
Boleh nawafil, tapi kalau fardu hanya satu saja. Fardu hanya satu. Ini berarti kalau misalkan kita menjamak, ini ada masalah jamak sholat. Kalau jamak sholat, berapa fardunya? Tentu 2 ya. Fardunya kan 2 kalau menjamak sholat. Kalau ketika menjamak sholat, itu fardunya 2. Tapi digabungkan dalam satu waktu. Apakah ini jadi satu waktu atau jadi satu waktu atau 2 gitu. 2 kali tayamum atau 1 kali tayamum. Tetap kalau di dalam prakteknya jamak itu tetap 2 fardu. Maka harus 2 kali tayamum. Walaupun belum batal. Apalagi kalau misalnya sholat jamak ya memang kemungkinan batalnya kecil. Untuk orang itu batal dalam wudhunya atau batal tayamumnya kecil. Kemungkinan kecil. Tapi tetap saja dia bertayamum. Jadi mengulangi tayamum. Karena fardunya memang 2 fardu walaupun digabung. Nafilah bebas, kalau fardu tadi walaupun dijamak tetap harus 2 fardu. Fa'in aradta fardhon tsaniyan, kalau menginginkan fardu yang kedua, fasta'nif lahu tayammuman akhar, maka dimulai lagi, memperbaharui lagi dengan tayamum yang lain. Kita akan lanjutkan, alhamdulillah, kalau kita sudah beres sekarang tentang tayamum. Alhamdulillah berarti sudah beres juga bersuci yang lain. Bersucinya dari hadas kecil dengan wudu, besar dengan tayamum, dengan mandi. Kalau misalkan tidak bisa pun wudu dan tayamum kita ganti dengan wudu dan mandi kita ganti dengan tayamum, maka kita sudah bisa kepada adab yang selanjutnya. Ingat, ingin kita jadwalkan, walaupun bukan harus urutannya seperti ini, bukan, tapi tadi minimal kita bersucinya kita gunakan adab-adab ini. Kapanpun berwudu gunakan adab, kapanpun mandi gunakan adabnya, ketika tayamum gunakan adab-adabnya, dan kalau misalkan setelah itu ketika akan beradab berikutnya, ini ada adabul khuruji ilal masjid, adab keluar ke masjid. Ini menarik sekali. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala membacakan atau menuliskan adab keluar ke masjid, bukan adab keluar dari rumah. Ini menarik. Adab keluar ke masjid. Artinya ini ada satu pesan. Kemanapun kita akan pergi, jadikan tempat itu masjid. Kalau misalkan setan, tugasnya menjadikan seluruh tempat itu jadi najis, kotor. Semua tempat seakan-akan jadi tempat maksiat. Kalau kita ini seakan-akan semua tempat itu menjadi tempat ibadah yang bisa dipakai seperti masjid. Oh, luar biasa. Kemanapun kita pergi, keluar rumah, dan ini pun tidak mesti ada rumahnya. Oh, Masya Allah. Jadi ada yang dari rumah, yang dari hotel, yang dari tenda, ya bisa. Yang penting keluar untuk ke masjid. Fa idza faragta min taharatika fasalli fi baitika rak'atai subhi in kana al-fajr qad tala. Kalau misalkan sudah selesai dari taharah, maka salatlah di rumahmu. Ini salat, jadi anjurannya di rumah, agar rumah ini juga menjadi tempat sholat, bukan hanya masjid saja, tahu ya. Di rumah pun, rumah kita terpakai untuk sholat. 2 rakaat fajar. In kanal fajru qad tala, kalau misalkan fajar telah muncul. Ini menunjukkan juga bahwasanya memang sholat fajar, kita merujuk para ulama, salat fajar itu ada yang mengatakan sebelum salat subuh, ada yang mengatakan setelah salat subuh.
tentu kalau misalkan kita bagusnya sebelum sholat subuh sudah sholat minimal 2 rakaat saja. Jadi sholat fajar lah atau sholat tahajud diniatkan ya. Jadi sholat tahajud minimal 2 rakaat saja. Bangunnya usahakan sebelum fajar seperti ada bangun tidur. Sholat kemudian kalau misalkan setelah masuk waktu subuh sholat 2 rakaat. Ini juga salat fajar. Ini khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masyaallah. Kadzalika kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tsumma tawajjaha ilal masjid. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah salat sunnahnya di rumah. Ini pun kalau misalkan kondisinya di rumahnya memungkinkan antara azan dan iqamah pergi ke masjid. Kalau jauh ya daripada tertinggal salat subuh lebih baik di masjid. Tsumma tawajjaha ila masjid, kemudian ke masjid, wala tada'an shalah fi jamaah la siyama subah. Jangan tinggalkan salat berjamaah terutama salat subuh. Masya Allah salat subuh. Maka kita lindungi nih berjamaah ini kita lindungi dengan tadi adab-adab. Lindungi dengan salat sunnah fajar. Walaupun pengertian salat sunnah fajar ini sebelum salat subuh, oke. Artinya telah masuk waktu subuh ya. Sudah 2 rakaat subuh. Tidak apa-apa, salat fajar. Lindungi untuk melindungi salat subuh. Jangan-jangan salat kita tidak melaksanakan salat fajar tertinggal salat subuh. Na'udzubillah, na'udzubillah. Fa salatul jama'ati tafdulu ala salatil fardhi bi 27 darajah. Maka salat jamaah itu lebih utama dibandingkan salat sendirian 27 derajat. Kita saja kalau misalkan ada pilihan sekarang. Ini silakan kalau ada yang mau di sini saya kasih uang 1.000 atau ke sana misalkan kasih uang yang lebih banyak. Kita saja kalau uang saja ini pikiran Masya Allah. Masalah uang saja pengennya lebih banyak. Kita jangan sampai seperti istilahnya monyet ditunjukkan yang lebih berharga pun dia nggak mau, pengennya pisang misalkan. Nggak, kita bukan seperti binatang seperti itu. Kalau misalnya sudah ditunjukkan ini yang lebih besar, kenapa kita tidak ambil? Kan kita orang berakal. Fa in kunta tatasahal fi mithli hadzal ribah. Kalau kita menganggap remeh, menganggap enteng dengan keuntungan yang seperti ini, 27 derajat itu bedanya. Fa ayyu faidatin laka fi thalabil ilmi. Sekarang untuk apa thalabul ilmi kalau seperti itu? Untuk apa kita belajar ilmu kalau tidak melaksanakan ini sekarang? Untuk apa kita lanjutkan ini sampai hatam kalau misalkan keuntungan yang besar seperti ini aja kita masih abaikan. Na'udzubillah. Wa inna mathamardul ilmi al-amalu bihi. Kan ilmu itu untuk diamalkan, buahnya itu untuk diamalkan. Kalau ilmu untuk gambar saja untuk apa? Sapi hanya gambar saja, akankah kita bisa memerah susunya? Bisa nggak kita bisa memakan dagingnya? Nggak bisa. Faida sa'aita ilal masjid famshi ala hayyinatin wa di sini mohon maaf. Famshi ala hayyinatin wa tawaddu'in ya wa sakinatin wala ta'jal. Dan kalau misalkan sedang pergi ke masjid berjalanlah dengan santai, jangan terburu-buru justru. Kalau terburu-buru ketika ke masjid justru tidak bisa khusyuk. Malah tergopoh-gopoh misalkan. Jadi tidak enak ibadahnya. Wa qul fi tariqika, katakan ini santai saja ketika masjid, malah doa ketika ke masjid. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaika wa bihaqqi raghibina ilaik wa bihaqqi mumashi hadza ilaik fa inni lam akhruj asyarran wala bataran wala riya'an wala sum'atan. Saya keluar ke rumah ini ya Allah dengan orang-orang minta kepadamu yang mereka menginginkan kepadamu, orang-orang berjalan kepadamu. Saya berjalan ini bukan karena riya, bukan karena ingin didengar orang, enggak. Saya niat ikhlas karena Allah. Bal kharajtu ittiqa asakhatika wa ibtigha mardatika fas'aluka an tanqudhani minan nar wa antaghfira li dzunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Walaupun doanya ini memang agak panjang, enggak apa-apa,
artinya kita berdoa ketika kita keluar pergi ke masjid, niat ke masjid, niat kita tidak jangan sampai ria, kita ingin dijauhkan dari ria dan sum'ah. Kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kita ingin dosa-dosa kita berdasarkan langkah-langkah kita terhapus. Jadi banyak langkah kita ke masjid, sebanyak itu juga dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita pelajari dan mudah-mudahan bisa kita amalkan, menjadikan amalan harian dan akan bermanfaat bagi kita, terjadwal kehidupan kita sehingga bisa takwa. Jadi takwa ini bukan hanya di mulut saja tapi teramalkan, karena takwa ini bisa diamalkan dengan kita susun jadwal kita, sehingga kalau dengan takwa kita dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala termasuk kepada golongan al-faizin yang berhak untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala dan terlindungi dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Terlindungi dari neraka. Mudah-mudahan kita termasuk ahli bertakwa, mendapatkan taufik dan hidayahnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.